Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali kata shalom. Dengan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada satu kegairahan untuk sama-sama kita boleh masuk dalam hadiratnya Tuhan malam hari ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita persembahkan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari ini. Biar sungguh setiap pujian penyembahan yang kita naikkan itu berbau harum di mata Tuhan. Jadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita masuk dalam malam pujian penyembahan pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa buat setiap kami. Tiba di malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap penyembahan kami yang terbaik. Karena Engkau yang layak terima segala pujian dan kuasa dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Biar Engkau yang bertata di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan Tuhan, yang berbeban berat sudah Tuhan angkat setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, yang jamah Tuhan, setiap rumah-rumah, Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada suatu terobosan demi terobosan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti ini kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Semua tidak ada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Berikan tangan dan sama-sama katakan, Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. dengan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan, menyatakan lebih lagi pribadi-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam orang. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam orang ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, Tuhan lebih dalam, mau masuk lebih dalam lagi menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh yang tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan, lagi sama-sama. Ku
Kau jamah setiap rumah-rumah Tuhan. Kau jamah setiap pribadi, lepas pribadi yang malam hari ini datang Tuhan. Kau lihat setiap hati Tuhan yang rindu ketemu sama Engkau malam hari ini. Mari Engkau yang puaskan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak akan ada yang pernah sia-sia ketika kami datang sama Engkau Tuhan. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Dengan tangan yang terangkat sama-sama katakan, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee,
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, sungguh Kau Allah kami yang layak. Tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, mulut kami penuh dengan pernyataan syukur sama Engkau Tuhan. Dan hati kami meluap-luap Tuhan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan, ada satu kegairahan yang berbeda Tuhan. Berkat Tuhan tercurah buat setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji kebesaran Tuhan lebih lagi, saya mau undang kita semua dan di rumah-rumah dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara, sebagai bukti bahwa kita mau memberikan yang terbaik ketika kita memuji meninggikan nama Tuhan. Yang mau dan percaya katakan wuh. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan wuh. Malam hari ini Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu, kami masuk ke pelataran kudus-Mu lebih lagi Tuhan. Bersama-sama katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita secara menyembah Dia. Sekali lagi katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, datanglah keterangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yang akan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Amin. Ayo lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, sukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, saya masuki pelataran kudus-Mu Tuhan, dengan pujian, bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, datanglah keterangkan, Tuhan hadir dalam pujian. Mari sama-sama sambil tepuk tangan katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, datanglah keterangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya.
jauh hanya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya percaya kita punya Allah yang besar di dalam kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari sama-sama yang percaya, mari sama-sama tepuk tangan di aspal semuanya. Come on. Kita mau nyanyikan oh sama-sama amin. Katakan. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah memacu tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Anaria yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Bersama-sama katakan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalammu. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Jangan sama-sama katakan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalammu. Mari deklarasikan mari sebagai bentuk iman kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau tidak ada yang dapat mengalahkan kami. Yes Lord. Come on. Lebih lagi bila Kau ambilkan tabung tangan kita bila Kau. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Sama-sama katakan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidup kami. Percaya Kau terus bekerja. Tuhanku, sekarang aku selalu akan meninggikanmu. Kesetiaanmu
besar di dalam-Mu. Kau besar di dalam-Mu. Kau besar di dalam-Mu. Sokan haleluya. 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 Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita teduhkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, ini setiap kami Tuhan, kami rindu untuk boleh ditegur Tuhan malam hari ini lewat firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God is and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. God is and now be lifted
hadir Tuhan di setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang melawat setiap daripada kami Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk boleh Engkau tegur Tuhan. Mari berbicara Tuhan pada setiap kami pribadi lepas pribadi malam hari ini. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang bertata di atas setiap pujian setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Shalom, saudara dalam Kristus, Jemaat GBI Duren. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa kita semua tetap kuat dalam iman kita kepada Yesus Kristus, tetap berpengharapan dalam Dia, tidak tawar hati, tetap bersemangat, dan tetap memegang setiap janji firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau hari-hari ini, belakangan ini kita cukup lebih sering mendengar kabar tentang duka cita. Mungkin orang-orang yang kita tahu, public figure, hamba Tuhan, pendeta, rekan sepelayanan, sahabat, saudara, atau mungkin orang-orang yang terdekat di lingkungan kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Biar ini semua jadi mengingatkan kita kalau fokus hidup kita bukan di bumi ini, kalau fokus hidup kita bukan di dunia ini, karena tubuh ini hanya sementara, tubuh ini hanya kemah yang siap dibongkar. Karena itu saudara, kita semua, saudara dan saya, harus berjaga-jaga menjelang hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan itu bisa dua saudara. Tuhan Yesus datang ke bumi ini menjemput kita di awan-awan, atau kalau Dia belum datang, kita yang dipanggil pulang ke surga. Jadi bisa dua. Apapun itu, kita semua harus berjaga-jaga. Amin ya saudara. Katakan berjaga-jaga. Firman Tuhan hari ini saya kutip dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Saya ajak saudara ya untuk membacakan firman Tuhan ini dimanapun saudara berada. Kita bacakan bersama-sama, keluarkan suara biar firman ini boleh jadi rema dalam hidup kita dan kita boleh lakukan. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, jelas saudara tertulis, cara Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga adalah dengan melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya ulangi, dengan melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kok tanggung jawab? Berarti ada kewajiban lagi dong. Ada tugas lagi dong. Taurat lagi dong. Ada lagi peraturan, ada lagi kewajiban. Katanya gratis. Katanya keselamatan gratis. Kok sekarang saya disuruh melakukan sesuatu? Kok sekarang saya ada tugas? Kok sekarang saya ada tanggung jawab? Ya saudara, kalau kita berpikir secara logika aja ya, secara manusia gitu ya, secara manusia aja gitu ya. Contohlah seorang mahasiswa yang dapat beasiswa penuh dari salah satu kampus. Biasanya setelah mahasiswa ini lulus, biasanya ada masa ngabdi ya. Entah itu dari pihak yang memberikan sponsor beasiswa. Anggaplah mahasiswa ini disponsori oleh pihak kampus gitu ya, untuk menjadi seorang guru. Ketika dia kuliah, semuanya dibiayai full. Dari transportasi, akomodasi, pembelajarannya, bahkan biaya hidupnya ditanggung oleh kampus. Dengan harapan
dengan harapan setelah mahasiswa ini lulus dan menjadi seorang guru, dia siap diutus kemanapun kampus ini mengutus. Kalau mahasiswa ini menolak, ya ada sanksi. Gitu. Sama seperti kita saudara. Saudara dan saya dipilih, dipanggil, dipilih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, bukan cuma hanya sekedar terima keselamatan, tapi Tuhan punya pekerjaan, Tuhan punya tugas tanggung jawab kepada setiap kita. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Markus, dalam kitab yang lain di Matius 25, yaitu perumpamaan tentang talenta, dijelaskan hal yang serupa. Saya bacakan bagi saudara Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saya lanjutkan ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi sama ya saudara ya, antara perumpamaan dengan talenta ini, nanti nasihat untuk berjaga-jaga dalam kitab Markus, ayat firman ini saling melengkapi. Kita bisa lihat dalam perumpamaan ini, ya, tuan yang bepergian itu, ini kan perumpamaan ya, tuan yang bepergian dan akan pulang kembali, jelas itu Tuhan Yesus. Tuhan kita meninggalkan dunia ini, pergi ke surga, ke surga untuk menyiapkan rumah bagi setiap kita. Dan dia janji, dia akan pulang kembali, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Sama seperti tadi, tuan yang bepergian dan pulang kembali. Lalu hambanya yang ditinggalkan itu siapa? Ya kita, saudara dan saya. Setiap kita di sini pasti pengikut Kristus ya. Yang pengikut Kristus boleh ketik di kolom komentar. Katakan, saya pengikut Kristus. Lalu tadi waktu tuannya meninggalkan hamba-hambanya di perumpamaan tadi, tuannya itu pergi bukannya dengan meninggalkan begitu aja, tapi tuannya memberikan talenta, memberikan hartanya tadi ya. Matius 25 ayat 14, mempercayakan hartanya kepada mereka. Kalau kita kaitkan dengan Markus tadi, jadi tuannya itu bukannya cuma kasih tanggung jawab doang, bukannya kasih tanggung jawab, kasih tugas doang, tapi mereka diperlengkapi oleh tuannya. Kamu lakukan tugas ini ya, kamu lakukan tanggung jawab ini ya, tapi Tuhan juga kasih hartanya, Tuhan kasih talentanya, Tuhan kasih modalnya. Jadi talenta itu adalah harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita usahakan, supaya kita bisa melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kemudian di Matius 25 ayat 19 tadi, waktu Tuhan itu kembali, Tuhan itu mengadakan perhitungan dengan mereka, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, gitu kan, Tuhan akan mengadakan perhitungan dan minta pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepada kita. Tadi kita baca di Markus gitu ya, hati-hati kalau ia datang, jangan kamu dapatnya sedang tidur. Hati-hati saudara, biar kita tetap terus melakukan tugas tanggung jawab kita. Jangan kita diam-diam saja gitu, tapi kita sedang terus, apapun keadaan kita hari-hari ini, yuk biar kita tangkap kalau isi hati Tuhan adalah Tuhan mau kita tetap terus melakukan tugas tanggung jawab kita, karena Tuhan sudah memberikan hartanya. Kita sebagai pengikut Kristus ya jelas ada fungsi yang berbeda, ada tugas yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda. Dalam perumpamaan talenta tadi jelas ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1 talenta. Hari ini saya nggak bahas seberapa banyak talenta yang Tuhan kasih sama kita. Tapi kalau saudara akan baca di dalam Matius 25, di situ terdapat 2 macam hamba. Yang pertama adalah hamba yang baik
dan setia. Yang kedua adalah hamba yang jahat dan malas. Apapun talenta kita, seberapa banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita, biar kita semua termasuk hamba yang baik dan setia. Amin. Baik. Baik itu ya mengerjakan yang baik ya. Berarti mengerjakan sesuatu yang baik, tidak jahat. Berarti untuk kebaikan semua orang gitu ya, tidak, yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dan setia. Setia itu mempunyai kata lain, kalau kita searching dalam bahasa yang lainnya gitu kan, bisa dikatakan percaya. Jadi hamba yang baik dan setia ini, dia percaya sama Tuannya. Sekalipun mungkin dia dikasih 5. Banyak amat Tuhan tugas saya, kok saya lagi. Mereka nggak berkata seperti itu. Hamba ini nggak berkata seperti itu. Kok saya banyak, kok saya lagi Tuhan. Tuh dia cuma sedikit. Hamba ini enggak. Dia percaya dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, dia akan kerjakan. Dia percaya sama Tuannya. Kalau Tuhan yang memberikan tugas ini, kalau Tuhan yang memberikan tugas dia lebih banyak daripada sahabat-sahabatnya, daripada rekan-rekannya, artinya Tuannya juga mempercayakan modal yang lebih bagi dia. Dan dia tetap mengerjakannya dengan baik dan setia. Setia juga boleh bisa diartikan sampai akhir, saudara. Apapun keadaannya tetap setia. Hamba yang dapat 2 talenta juga dia nggak komplain. Dia juga percaya, sekalipun saya dapat lebih sedikit, sekalipun saya tidak diberkati seperti dia tuh yang dapatnya 5 modalnya, tapi saya tetap percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Makanya saya tetap melakukan yang baik dan saya tetap setia dan saya melakukan tanggung jawab saya. Tipe yang kedua adalah hamba yang jahat dan malas. Kenapa dikatakan jahat? Karena hamba ini mempunyai pikiran yang salah tentang tuannya. Hamba ini merasa tuannya ini jahat. Mungkin dia merasa nggak adil ya, karena kok saya coba dikasih 1, kok teman saya dikasih 2, dikasih 5, kok saya cuma 1, tuannya nggak adil nih. Dia punya pikiran yang salah tentang tuannya, padahal tuannya memberikan menurut kesanggupannya. Kebetulan dalam perumpamaan ini, hamba yang jahat dan malas ini kebetulan emang yang cuma dapat 1 gitu ya. Tapi kita juga bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, ada juga orang yang diberikan lebih banyak, tapi masih juga merasa tuannya jahat. Kok saya dikasih lebih banyak? Kok tanggung jawab saya lebih banyak? Kok tanggung jawab saya lebih besar daripada dia? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini, saudara. Jadi waktu awal-awal saya baru lulus kuliah, awal-awal bekerja, saya masih junior, masih anak bawang gitu ya, bekerja di satu perusahaan gitu. Dan saya diberikan tugas yang mungkin 1 atau 2 level di atas saya. Saya merasa komplain, saya merasa ini nggak adil, saya merasa atasan saya jahat. Saya merasa, oh kamu enak-enak ya, saya yang kerjain, saya gaji staff, kerjain kerjaan kamu gitu. Saya merasa seperti itu. Saya merasa padahal kalau saya mau berpikir baik, berpikir positifnya, artinya saya punya kemampuannya. Artinya atasan saya percaya kalau saya bisa melakukan itu gitu. Tapi waktu itu saya bersungut-sungut. Tapi puji Tuhan nggak lama-lama saya disadarkan dan saya mau belajar. Baik lagi tadi ke hamba yang jahat dan malas. Jahat karena dia merasa tuannya jahat. Saudara, biar kita boleh sungguh-sungguh ingat kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus, Bapa kita, Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Mungkin banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada doa-doa kita yang berbeda dijawabnya oleh Tuhan. Biar kita jangan berpikir dia Bapa yang jahat. Tapi dia adalah tetap Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kita dikasih 1, dia tetap Bapa yang baik. Kalau kita dikasih 2, dia tetap Bapa yang baik. Kalau kita dikasih 5, dia juga adalah Bapa yang baik. Akibatnya, karena hamba ini merasa tuannya jahat, dia nggak mau ngelakuin apa-apa. Dia malas, saudara. Malas itu artinya tidak mau bekerja. Atau dalam terjemahan lainnya dikatakan jadi lamban. Nggak mau ngapa-ngapain, nggak rajin. Bahkan dikatakan dia nggak mau berusaha.
Jadi harta yang diberikan oleh tuannya, karena dia merasa tuannya ini nggak baik lah, saya simpan aja sendiri untuk kepentingannya sendiri. Saya simpan aja nih, pokoknya saya nggak mau usahakan lah, saya simpan sendiri. Jadi saudara, melalui perumpamaan tadi, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, setiap kita punya tugas yang berbeda. Tapi setiap kita pasti punya tugas untuk kita lakukan. Secara gambaran besarnya apa sih tanggung jawab kita? Tadi mungkin kan berbeda-beda ya, kita sebagai tubuh Kristus berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai rambut, sebagai itu, berbeda-beda. Tugas tanggung jawab kita berbeda-beda. Ada yang dipanggil dalam marketplace, ada yang dipanggil dalam gereja, ada yang dipanggil dalam tempat yang lain gitu ya. Itu berbeda-beda. Tapi secara gambaran besarnya, setiap kita, apapun tugas kita yang kita kerjakan, apapun tanggung jawab yang kita kerjakan, itu mengarahnya hanya satu saudara, yaitu jiwa-jiwa. Amanat agung. Perumpamaan tadi yang kita baca tentang perumpamaan seseorang yang bepergian, mengingatkan kita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Waktu Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus kan memberikan tanggung jawab ya kepada murid-muridnya, memberikan tugas kepada murid-muridnya, amanat agung untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Bahkan di Kisah Para Rasul dikatakan seperti ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga nih ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya saudara, Roh Kudus itu adalah harta yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Harta yang Tuhan titipkan sama hamba-hambanya gitu. Kepada saudara dan saya, setiap kita punya Roh Kudus yang sudah mempercayai Tuhan Yesus, setiap kita punya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, di Yudea, Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Jadi sama ya dengan perumpamaan tadi saudara ya. Ada tuan bepergian, titipin hartanya sama hamba-hambanya. Tuhan Yesus juga seperti itu. Tuhan Yesus naik ke surga, titipin hartanya, titipin harta yang sangat berharga, yang begitu berharga bagi dia itu Roh Kudus kepada kita. Tadi perumpamaan Tuhan sedang pergi itu memberikan tugas tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Sama Tuhan Yesus ketika dia pergi ke surga, dia juga meninggalkan tugas bagi setiap kita, yaitu amanat agung, memberitakan kabar baik dengan cara menjadi saksi dalam hidup kita. Kita harus mau mengusahakan talenta, harta yang telah Tuhan berikan pada setiap kita. Setiap kita ada Roh Kudus saudara. Setiap kita jangan kita simpan sendiri. Kita mau diubahkan terus bersama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengambil seorang tokoh dari Alkitab yang kita mau belajar sama-sama tentang menjadi saksi. Saya ambil seorang tokoh dari Alkitab yang bernama Rahab. Saudara, mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar siapa Rahab ini. Kalau saudara yang belum pernah mendengar Rahab ini, saudara bisa membuka kitab Yosua dan saudara baca, dan di situ saudara bisa lebih tahu, lebih detail, lebih rinci mengenai Rahab ini dan apa yang dikerjakannya. Rahab adalah seorang pelacur yang tinggal di kota Yeriko. Kehidupannya berarti tidak baik-baik ya saudara. Kehidupannya tidak baik-baik. Rahab ini mendengar, kalau kita baca di kitab Yosua, Rahab ini mendengar kabar tentang kebesarannya Tuhan bangsa Israel. Dia dengar tuh apa yang dilakukan oleh Allahnya bangsa Israel terhadap bangsa Mesir. 10 tulah, waktu Tuhan membelah laut ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Rahab juga mendengar bagaimana bangsa Israel mengalahkan dua raja orang Amori seberang sungai Yordan. Dia mendengar kabar itu semua. Dia mendengar kebesaran tentang Tuhannya bangsa Israel. Lalu Rahab juga mendengar
kalau Israel akan merebut kota Yeriko. Dia dengar gimana kalau bangsa Israel itu merebut satu kota, semua penduduknya dibinasakan, dan dia ketakutan. Bukan hanya dia dan penduduk kota, mereka sudah takut, bahkan dikatakan sampai tawar hati dan jatuh semangat. Tapi saudara, di tengah keterdesakannya ini, di tengah ujung mautnya ini dia, gitu ya, dia Rahab memilih percaya. Dia memilih percaya sama Tuhannya bangsa Israel. Jadi ketika Rahab ada kesempatan ketemu sama perwakilan dari orang Israel, 2 orang yang diutus oleh Yosua, Rahab memilih untuk percaya sama Tuhannya bangsa Israel. Dia mengatakan, ya emang Tuhan kamulah, Tuhan Allah kamulah yang dialah Tuhan di atas di langit dan bumi di bawah. Dialah Tuhan yang hebat. Dia memilih percaya kepada Tuhan itu. Kalau sekarang mungkin, kalau sekarang bisa kita artikan dia percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia nggak memilih untuk, kok Tuhan bangsa Israel jahat ya? Kok Tuhan bangsa Israel kejam ya? Aduh, kalau saya ikut dia nanti gimana ya? Apa saya bisa berlindung sama Tuhan yang bangsa Israel? Kejam banget ya? Enggak, saudara. Tapi dia memilih saat itu ketika ada kesempatan bertemu dengan orang Israel, Rahab lakukan bagiannya yang terbaik. Dia nego sama orang Israel itu. Dia mengakui Tuhannya bangsa orang Israel. Itu Tuhan yang kita sembah. Dan dia taat. Dia percaya apa yang dikatakan oleh kedua orang Israel ini. Rahab nggak curiga tadi ya. Rahab nggak curiga. Waduh, kok Tuhan kejam banget ya. Kok orang Israel disuruh merebut kota. Tapi saat itu ketika dalam keterdesakannya, ketika dalam masalahnya, ketika dalam himpitannya, dia memilih percaya kalau Tuhan itu adalah Tuhan di atas segalanya, Tuhan yang berdaulat. Mungkin kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan, kenapa Tuhan berbuat ini, kenapa Tuhan berbuat itu. Mungkin dalam keadaan sekarang kita nggak bisa menyelami, kok Tuhan panggil pulang si A, kok Tuhan panggil pulang si B, kok ini terjadi sama aku Tuhan, padahal aku dari ini dari itu. Tapi saat itu Rahab memilih untuk percaya kalau dia adalah Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Rahab memilih percaya untuk janji Tuhan melalui 2 orang Israel itu. Orang Israel itu minta Rahab untuk pasang tali dari betang kirmizi merah di jendela tempat tinggalnya sebagai tanda. Sebagai tanda waktu nanti mereka merebut kota Yeriko, satu rumah ini akan diselamatkan, tidak akan dibinasakan. Dan yang luar biasanya saudara, tadi ya, Rahab sudah mempunyai harta itu. Rahab percaya sama Tuhan. Rahab tetap percaya Tuhan itu berdaulat dalam hidup dia. Apapun keadaannya, Tuhanlah yang berkuasa. Dan Rahab memilih percaya sama janji firman Tuhan, melalui janji Tuhan melalui orang Israel tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Rahab? Dia nggak menyimpan itu sendirinya untuk dirinya sendiri, saudara. Dikatakan dalam ayat berikutnya kalau saudara baca gitu ya, Rahab itu berhasil mengumpulkan gitu ya, berhasil mengumpulkan kaum keluarganya, ayahnya, ibunya, saudaranya, bahkan seluruh kaumnya. Dan mereka ini diselamatkan karena ada kesaksian dari seorang pelacur yang mau mengakui Tuhan dalam hidupnya, yang percaya Tuhan tetap baik, dan dia tidak simpan harta itu sendirian bagi diri dia, dan dia mau bersaksi bagi orang-orang sekelilingnya. Saya percaya kesaksian Rahab nggak berhenti sampai di sini. Tadi dia mau, setelah dia mengenal keselamatan, dia mau hidupnya berubah. Terbukti kalau kita baca dari kitab Matius, Rahab ini adalah ibu dari Boas, mama dari Boas, suaminya Rut. Rahab ini tercatat sebagai salah satu nenek moyang dari silsilah Tuhan Yesus. Rahab dipakai oleh Tuhan menjadi Tuhan Yesus nggak malu mencatat nenek moyangnya, salah satunya adalah Rahab, seorang perempuan pelacur yang dulu hidupnya pernah rusak,
tapi mengenal keselamatan, dan dia mau menjadi saksi untuk menyelamatkan orang-orang keluarganya, seluruh kaumnya. Jadi saudara, dari kisah Rahab ini kita mau belajar dan kita mau tangkap apapun latar belakang kita, dosa sebesar apapun yang saudara pernah perbuat, itu nggak bisa jadi alasan kalau kita nggak bisa bersaksi, kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Karena setiap kita telah ditebus oleh darah Yesus. Setiap kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan setelah kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi hambanya, setiap kita memiliki harta yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri ada dalam setiap kita. Dan Tuhan mau saudara, kita mengusahakan itu. Kita mau mengusahakan untuk memperbaiki segala sesuatunya bersama Roh Kudus. Tuhan tadi ada kasih modal ya saudara ya. Tadi seperti Rahab, dulu pelacur nggak jadi pelacur lagi. Mungkin dulu kita suka berbohong, kita belajar bersama Roh Kudus, kita tidak berbohong lagi. Dulu mungkin kita suka berhutang bersama Roh Kudus, sekarang kita belajar untuk melunasi hutang-hutang kita dan bahkan menjadi pemberi pinjaman. Kalau dulu mungkin kita punya dosa-dosa favorit, sekarang bersama Roh Kudus kita bisa untuk tidak melakukan dosa favorit itu lagi. Dan kita bisa menjadi lebih efektif, menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Kalau kita nggak mau berubah saudara, kalau kita nggak mau mengusahakan tadi, kita nggak mau mengusahakan menjadi saksi, aduh saya nggak bisa jadi saksi, saya masih begini, aduh saya nggak bisa lagi jadi saksi, saya masih suka kok pergaulan yang lama. Itu artinya kita hamba yang malas. Aduh saya nggak bisa lah bersaksi, saya nggak bisa lah jadi saksi, saya masih suka akan kepahitan saya masih suka akan kebencian saya. Itu artinya kita sedang jadi hamba yang malas saudara. Kita nggak mau mengusahakannya, padahal kita sudah memiliki harta yang Tuhan berikan. Padahal setiap kita sudah mempunyai modal yang Tuhan berikan. Jadi saudara, biar kita tetap terus berjaga-jaga dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara tetap melakukan tanggung jawab untuk melakukan amanat agung, memberitakan kabar baik, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dengan cara menjadi saksi dalam hidup, dengan cara menjadi saksi dimanapun kita berada. Menjadi saksi, kita mau berubah hidup kita mau melakukan bagian kita, tidak diam, dan kita tetap terus giat untuk mengusahakan menjadi serupa dengan Yesus. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Sekitar akhir bulan Juli kemarin, kami keluarga besar gitu ya, keluarga besar baru mengalami kehilangan seorang saudari kami. Dia dipanggil pulang ke surga dalam usia masih cukup muda, 36 tahun. Kami terkejut gitu ya. Kami kaget waktu dengar kabar dia masuk ICU karena kena COVID. Dia masuk ICU, kita kaget, hah? Masuk ICU gitu kan, seperti itu. Lalu beberapa hari kemudian keadaannya mulai drop dan dipasang ventilator. Dan ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan panggil dia pulang ke surga. Setahu kami, saudari kami ini tidak memiliki komorbid, dia hidup sehat. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Kami sedih, kami shock, kami kaget. Dia meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak. Masih kecil-kecil anaknya, anak yang terbesar baru sekitar kelas 5 SD. Tapi di tengah-tengah kesedihan kami ya, waktu kami mengikuti ibadah penghiburan, dia saudari kita saudara dari Katolik. Waktu kita mengikuti ibadah penghiburan melalui online
Zoom ya, melalui Zoom gitu. Di situ kami merasa diberkati. Saya dan suami merasa diberkati. Kami merasa dikuatkan. Kami merasakan ada sesuatu yang diimpartasikan. Ternyata romonya bersaksi. Saudari kita ini adalah salah satu orang yang dari orang-orang yang jarang gitu ya, yang cukup rutin melakukan pengakuan dosa kepada romo, kepada pendetanya. Dia secara rutin untuk bertemu dengan romonya, untuk mengaku dosa, dengan tujuan untuk menjaga kekudusan dalam hidup dirinya. Wow, itu luar biasa sekali ya. Kapan kita terakhir kali datang kepada gembala kita, ke gembala kul kita, atau mungkin kepada suami kita sama istri kita? Maafin saya ya, kemarin saya baru dosa ini, tolong doakan saya ya. Itu Alkitabiah loh saudara. Ada firman Tuhan mengatakan saling mengaku dosalah kamu supaya kamu sembuh. Jangan kita menjadi ketika ada gembala kita, ada bapak rohani kita, ada kakak kita yang mempunyai, kita namanya orang tua tuh punya feeling saudara, sama anak gitu ya, sama adik. Ketika kita ada merasa sesuatu yang tidak beres sama adik kita, ketika kita merasa tidak ada sesuatu yang tidak benar sama anak kita, biasanya kita bertanya, kamu ada apa? Jangan kita ketika ditanya, kita merasa nggak ada apa-apa, kamu jangan ngurusin saya. Apalagi ditegur dosa kita menjadi marah. Kami belajar dari saudari kami ini, dia secara rutin merelakan dirinya, merendahkan dirinya, tanda kutip, memalukan dirinya, tanda kutip, untuk mengaku dosa kepada Tuhan, diketahui oleh bapak rohaninya, pendetanya, romonya. Itu yang pertama. Jadi yuk, saya juga ajak saudara-saudara sekalian, biar kita juga berjaga-jaga dalam hidup kita. Kita tahu kita ini manusia lemah. Kita butuh rekan sekerja, kita butuh komunitas, kita perlu perlindungan. Kita nggak bisa sendiri saudara. Dalam kelemahan kita perlu dukungan, kita perlu bersama-sama saudara seiman kita perlu bapak rohani kita untuk tahu kelemahan kita supaya kita didukung. Itu hal yang pertama, cara dia berjaga-jaga. Bahkan saudara, ketika dia udah masuk rumah sakit, tapi masih belum masuk ICU ya, masih pakai oksigen, dia menyempatkan dirinya untuk video call ke romonya untuk melakukan pengakuan dosa. Wow, luar biasa sekali. Dia menyiapkan, dia berjaga-jaga, dia menyiapkan kekudusan, dia menyiapkan hatinya untuk selalu boleh hidup bersama, untuk hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama. Kesaksian yang kedua dikatakan juga oleh romonya. Dikatakan berulang kali mereka mengucapkan terima kasih. Bahkan dari gereja lokalnya dikeluarkan satu piagam penghargaan kepada almarhumah karena dikatakan beliau gugur dalam tugasnya. Jadi ketika dia dipanggil pulang ke surga, dia didapati ketika dia masih bekerja saudara, sebagai dia mengambil pelayanan sebagai untuk kegiatan di remaja dan anak. Di tengah masa pandemi, dia juga tidak berdiam diri. Dia tetap berusaha, dia tetap mengambil bagian, menjadi saksi, mengambil bagian dalam tugas tanggung jawabnya untuk di bidang remaja dan anak. Dari gereja lokalnya mengasih satu piagam penghargaan kepada pihak keluarganya, mengucapkan terima kasih atas setiap pelayanan beliau. Dan itu menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Menjadi satu kekuatan lebih. Dan saudara tahu waktu kita mengikuti ibadahnya itu ya, itu luar biasa sekali. Banyak teman-temannya, banyak rekan-rekannya gitu ya, yang mengikuti Zoom itu. Dan itu menjadi satu penghiburan, jadi kekuatan, jadi contoh, jadi teladan untuk kita tetap terus bekerja dalam ladangnya Tuhan, untuk tetap terus melakukan tugas tanggung jawab kita, apapun kondisi kita, karena itu yang menjaga kita saudara. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami, Engkau telah memilih kami jadi anak-anak-Mu, jadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan Engkau mempercayai pada setiap kami Tuhan harta yang
luar biasa Tuhan, yaitu Engkau sendiri, Roh Kudus ada tinggal dalam setiap kami. Biar kami boleh sama-sama tangkap Tuhan, kalau kami enggak sendirian Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Engkau mempunyai tugas, tanggung jawab pada kami untuk kami kerjakan Tuhan. Tuhan, berikan kemampuan bagi kami Tuhan. Berikan kami kesadaran Tuhan. Berikan kami urgensi itu Tuhan, untuk melakukan setiap tugas panggilan-Mu Tuhan. Karena hari-hari-Mu tidak lama lagi Tuhan Yesus. Karena hari-hari kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Biar kami boleh sama-sama tangkap Tuhan, betapa pentingnya, betapa urgentnya Tuhan. Kami boleh bergerak Tuhan. Kami boleh melakukan setiap tugas panggilan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu bergerak Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar mereka mungkin yang sedang fokus sama dirinya sendiri, yang sedang memusingkan kepentingan dirinya sendiri Tuhan, mereka boleh bangkit Tuhan, mereka boleh dicelikkan matanya Tuhan. Kalau Engkau mempunyai proyek yang begitu besar Tuhan, amanat agung-Mu Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan. Mungkin mereka yang sedang merasa terintimidasi Tuhan, saya nggak bisa menjadi saksi, saya nggak bisa menginjil, saya nggak bisa memberikan kabar baik. Tuhan, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami berharga Tuhan, setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami bisa jadi saksi seperti yang Engkau mau Tuhan, karena kami mempunyai Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mempercayakan kepada setiap kami Tuhan tugas tanggung jawab Tuhan untuk melakukan amanat agung Tuhan. Amanat agung adalah tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami tangkap itu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara, saatnya untuk kita boleh memberi. Sebelum memberi, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Tuhan boleh taburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar itu menjadi kekuatan bagi setiap daripada kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau memberi Tuhan, mari Engkau yang berkati setiap rupiah persembahan kami, agar itu berkenan di hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Mari selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tutup ibadah PPW Net malam hari dengan berdoa syafaat.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bisa hidup dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Kami masih bisa menjalani kehidupan hari demi hari Tuhan, tanpa merasakan kelaparan Tuhan. Meskipun Tuhan, hari ini hari-hari yang jahat Tuhan, kami harus melewati segala masalah demi masalah Tuhan. Kami harus melewati tekanan demi tekanan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup Tuhan. Allah yang terus berjalan bersama kami Tuhan. Allah yang selalu ada di samping kami Tuhan. Allah yang selalu mencukupi Tuhan. Karena itu kami tidak akan pernah takut Tuhan terhadap masalah ini Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan iman kami Tuhan. Dengan yang adanya masalah Tuhan, iman kami semakin bangkit Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Iman kami selalu bernyala-nyala di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Melalui PPI Naik pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji-Mu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, di situ Engkau hadir Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami. Mukjizat itu akan terjadi Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang punya beban berat Kau legakan Tuhan, yang punya banyak masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu terus menyatu dalam daging kami Tuhan, mengalir dalam darah kami Tuhan. Biar tiap kali kami melangkah berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai jalan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami setiap harinya Tuhan penuh dengan pertobatan Tuhan, dan berubah menjadi lebih baik Tuhan. Didik kami Tuhan, didik kami Tuhan untuk terus menjadi lebih baik Tuhan, karakter yang lebih baik Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam menghadapi masalah apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dan kewahian Tuhan, Kau berikan kesehatan selalu pada hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, otoritas-otoritas rohani di atas kami Tuhan, dari gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko dan beserta wakilnya Tuhan, gembala rakyat kami Tuhan, Pak Samuel Gunawan beserta wakilnya Tuhan Yesus, dan gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Agus Tuhan dan Kau Budi Tuhan. Kau berikan kesehatan Bapa pada mereka Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari segala macam virus-virus penyakit sampar ini Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan, Kau berikan visi yang baru Tuhan setiap hari Tuhan, Kau berikan hikmat dan kewahyuan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Kami berkati dari Sabang sampai Merauke, dari timur, utara, barat, selatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa kami ada dalam biji mata-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan, itu atas izin-Mu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Meskipun Tuhan hari-hari ini Tuhan banyak sekali Tuhan yang terjangkit COVID-19 Tuhan, kami percaya Tuhan, COVID-19 ini tidak akan pernah berkuasa bagi bangsa kami Tuhan. COVID-19 ini tidak akan pernah berkuasa bagi hidup kami Tuhan. Kami hancurkan segala macam virus-virus penyakit ini Tuhan. COVID-19 ini akan berhenti Tuhan. COVID-19 ini akan hilang bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya akan sehat Tuhan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas ekonomi Tuhan yang baik Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini tidak akan pernah meminjam Tuhan, tapi bangsa kami akan memberikan pinjaman bagi bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemimpin-pemimpin dari Presiden Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus, beserta jajaran menterinya Tuhan, Gubernur kami Pak Anies Baswedan Tuhan. Kau berikan hikmat selalu Tuhan Yesus bagi mereka Tuhan, biar dia dapat memimpin negara kami Tuhan dengan penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini, kami rindu akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh buka hati, kita boleh angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, dan penggenapan janji-janji Allah boleh tergenapi atas hidupmu dan keluargamu. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin.